Pandemi COVID-19 telah mempercepat proses digitalisasi, termasuk dalam penyediaan layanan perbankan. Transaksi ekonomi dan keuangan secara digital pun terus meningkat di Indonesia. Lalu, bagaimana perkembangan digital banking di Indonesia? Serta bagaimana pengaruhnya terhadap traditional banking? Welcome to Disruption ID. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan banyak berbicara terkait dengan perbankan nih. Nah, di sini udah ada Dandi. Halo. Nah, Dandi ini karyawan swasta di salah satu institusi perbankan lah di Indonesia. Apa kabar, Dan? Baik banget. Masih sibuk apa nih di kerjaan? Ya masih kerja aja sih. Ya WFH tapi tetap kerja gitu kan. Ya biasa ya coba sampai sore. Kalau WFH kan udah nggak kenal waktu ya kerja ya. Jadi ya begitulah. Iya, WFH full? Masih full WFH ya. Even kayak ya mungkin banking tuh kan institusi yang esensial dibilang kan. Cuman kayak ya masih bisa WFH sih. Kalau misalnya orang-orang head office ya. Oh, di bagian lu masih bisa WFH? Iya. Belum ada rencana masuk? Belum ada announcement? Sebenarnya udah sih, kayak udah mulai dibagi gitu, tapi kayak masih kayak cuman setim tuh paling cuma 25% dan itu juga dijadwal kayak misalnya sebulan cuman 1 minggu doang masuk kayak gitu. Lu udah dapet jadwalnya? Kebetulan gue belum. Jadi lu masih full WFH ya? Iya, jadi gue masih full WFH. Jadi kalau gitu bisa lu kerja dari luar kota gitu-gitu? Bisa banget. Cuman ya itu dia tadi, gue juga belum berani pergi-pergi juga sih. Oke, kita di topik kali ini kan kita mau bahas terkait dengan digital banking dan traditional banking. Ya. Kan udah marak lah, kita banyak disajikan oleh aplikasi-aplikasi digital bank atau ya sesuatu yang kita nggak harus datang ke bank gitu kan. Nah, sebenarnya tapi gue pengen tahu nih definisi digital banking tuh gimana sih sebenarnya? Oke, mungkin sebelum ke situ kita lihat dulu kali ya kayak garis besarnya itu bank tuh apa sih gitu kan, definisi bank tuh apa sih gitu kan. Ya kalau misalnya kita refer lah ya ke si undang-undang perbankan gitu kan yang dari tahun 98 udah ada gitu kan. Itu kan mendefinisikan bank itu apa sih gitu kan. Bank itu kan kayak institusi yang yang punya tugas pokok kayak itu dia kayak menghimpun dana dari masyarakat gitu kan dalam bentuknya savings, bisa time deposit atau apalah, intinya savings gitu kan. Terus dia tuh juga punya fungsi untuk selain tadi menghimpun dana masyarakat, tapi juga dia punya fungsi juga untuk menyalurkan dana itu gitu ke masyarakat dalam bentuk produk-produk kredit gitu kan. Which along the way si kreditnya itu juga jadinya macam-macam tuh produknya gitu kan, bisa ada yang kita tahu sama KTA gitu kan, kredit tanpa agunan, ada juga kredit card dan macam-macam lah gitu kan. Nah itu mungkin definisi gedeannya bank tuh apa sih gitu ya tadi. Nah terus kalau ngomongin digital banking tuh apa sih? Kalau digital banking itu sebenarnya gue sih lebih enaknya ngomong adalah kayak bentuk dari bank gitu kan bertransformasi dari tradisional gitu kan ke elektronik, dalam artian kayak ketika dia menjalankan fungsinya itu dia tadi gitu sebagai bank yang sebagai institusi yang menghimpun dana sama menyalurkan dana ke masyarakat gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya kita tahu bank itu misalnya nabung gitu kan, kalau misalnya denger bank itu apa sih? Oh itu nabung gitu kan. Kalau dulu mungkin nabung ya lo mesti datang ke kantor cabang gitu kan, ke banknya gitu kan, lo datang ke kantor cabang terus lo antri gitu kan, ambil nomor, lo ketemu customer service gitu kan, isi form segala macam, mau nabung tuh begitu gitu kan stepnya. Tapi kayak dengan digital banking ini lo nabung itu udah nggak perlu datang lagi ke cabang, tapi kayak cukup ya lo download aja aplikasi banknya gitu kan. Lo mau bank apa, misalnya bank A gitu kan, lo mau nabung di bank A ya udah lo download aplikasinya, lo isi formnya online segala macam, jadi tabungan lo gitu. Ya itu sih proses transformasi tadi sih digital banking ini ya, si bank ini menjalankan functionnya itu dari yang tradisional ke digital gitu sih. Itu ada function-function yang masih limited nggak bisa dilakukan oleh digital banking? Kalau sekarang harusnya sih udah enggak ya. Maksudnya masih udah limited, udah kayak hampir semua functions yang lo butuhin di bank gitu kan harusnya udah bisa lo lakuin di digital channelnya gitu. Apalagi semenjak sekarang nih pandemi gitu kan, udah 2 tahun, hampir 2 tahun gitu kan, bank tuh udah mulai transformnya tuh benar-benar gede-gedean nih ke digital gitu. Jadi kayak tapi mungkin itu juga depends on the banknya apa gitu. Ada juga emang bank yang misalnya bank digital baru gitu kan, ya dia masih kayak focusing to the function yang basic aja, kayak misalnya buka tabungan gitu kan, transfer, top up segala macam gitu kan. Tapi kayak
beberapa bank yang emang udah lama masuk ke digital ya gitu kan, dia juga bahkan dia kayak untuk investasi segala macam tuh udah bisa gitu. Jadi kayak hampir semua yang mau lo lakuin di bank itu semua udah bisa di digital banking ya gitu. Either itu lo lewat aplikasi mobile banking atau misalnya lewat internet banking gitu kan, kayak gitu-gitu, atau mungkin di ATM ya kayak gitu-gitu. Pokoknya channelnya udah digital, nggak perlu lagi datang ke bank sebenarnya gitu. Ke digital banking tuh corporate juga bisa ya? Nggak terbatas pada personal? Bisa bisa. Justru sekarang ini yang banyak apa namanya yang move ke digital itu kalau misalnya sebelum pandemi gitu ya, yang mungkin yang kita bisa lihat massively move to the digital itu si consumers gitu kan. Tapi kayak sekarang pun sebenarnya tapi pada saat itu ya si corporate banking juga udah melakukan tuh beberapa bank gitu yang gue tahu dia udah melakukan move lah ke si digital gitu. Tapi unfortunately waktu itu mungkin kayak dari sisi usernya tuh belum kayak convenience buat pakai digital banking ya. Jadi kayak ada bank yang secara digital tuh dia udah siap untuk serve si corporate banking gitu kan. Kayak misalnya nih dulu gue pernah di corporate banking di operationsnya gitu kan. Kalau misalnya orang mau submit kayak melakukan transaksi trade gitu kan ya, trade finance, dia mesti datang tuh ke cabangnya bank gitu kan, terus submit dokumen ABCD segala macam yang sebanyak itu. Kalau trade dokumennya banyak banget yang mesti lo submit, itu datang langsung ke cabang gitu-gitu. Sebenarnya si bank ini tuh udah punya channel digitalnya, kayak tuh nggak perlu capek-capek datang ke bank sebenarnya. Nah cuman si usernya itu kayak agak convenience buat memanfaatkan si digitalnya itu. Nah cuman semenjak pandemi nih, nah itu tuh penetrasinya udah mulai naik nih, karena tadi kan mungkin pandemi lo nggak bisa kemana-mana segala macam, jadi kayak jadi si usernya udah di-push lah gitu kan untuk move gitu kan. Dan memang kebetulan si banknya itu beberapa bank lah ya emang udah siap juga sih sama di digital itu untuk layanan corporate ya. Tapi emang belum semua sih, tapi harusnya sekarang udah mulai semua udah mulai adopsi si digital bankingnya ini sih. Oke. Kelebihan kan tadi bahas terkait dengan digital banking untuk korporatnya ya. Terus gue mau tahu nih kalau misalkan digital banking sama si traditional banking itu kelebihan sama kelemahannya apa sih? Oke, kelebihan dan kelemahannya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kelebihan dan kelemahan, of course kelebihannya digital ini tuh bakal jadi kelemahannya sih tradisional sih gitu kan. Digital tuh jadi kayak secara proses kayak itu udah lebih seamless, udah lebih kayak for example ya, kalau dulu tadi kan gue ngomong kalau dulu tuh lo nabung ke bank gitu kan, lo mesti datang ke bank, lo pergi gitu kan keluar rumah terus kayak masuk ke banknya, abis itu ngantri dulu ketemu CS, isi form segala macam, tanda tangan, baru bikin gitu kan, baru jadi tabungan tuh jadi. Tapi kayak dengan adanya si digital banking ini semua prosesnya tuh jadi seamless gitu. Kayak lo bikin tabungan udah nggak perlu datang, lo tinggal download aplikasi, isi terus video call gitu kan. Jadi deh gitu tabungan lo. Terus juga secara proses transaksi lah gitu, kayak mau transfer apa segala macem, ya udah lo tinggal di aplikasi aja gitu. Lo udah nggak usah kemana-mana lagi, semua udah seamless. Jadi itu sih kelebihannya tuh itu. Lo bisa akses akses ke keuangan lo gitu kan, ke aktivitas perbankan lo tuh kapan aja, di mana aja, sama lebih gampang, lebih mudah gitu, lebih cepat segala macam gitu kan, nggak yang kayak ada manual proses atau segala macam yang bikin lama gitu, kayak misalnya ngantri segala macam gitu. Itu kelebihannya si digital banking sih kalau yang gue lihat. Kelemahannya itu kan juga jadi kelemahan dari si tradisional gitu kan. Makanya tadi gue bilang kelebihannya si digital akan jadi kelemahannya tradisional gitu. Cuman kalau kelemahannya lebih ke ini sih. Kalau yang gue lihat adalah digital itu kan kayak 100% lo tuh rely sama yang namanya internet gitu kan. Sementara kayak ketika internet yang nggak ada, itu lo udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bener-bener kayak 100% lo nggak bisa ngapa-ngapain ketika internetnya nggak ada gitu. Jadi itu menurut gue itu jadi salah satu kelemahannya si digital banking ini sih gitu. Apalagi kalau di kota-kota besar masih oke. Betul, apalagi sekarang kalau di Indonesia gitu kan ya mungkin let's say penetrations to the internetnya itu masih sekitar 70-an% lah kalau gue lihat ya, masih 70%. Tapi penetrationnya mungkin kalau misalnya lihat angka 70%, wah ini quite big gitu kan, udah lumayan oke. Tapi kayak lo juga mesti lihat lagi yang yang diperlukan tuh bukan cuman orang pakai internet apa enggak, tapi kayak quality of the internetnya itu gimana gitu. Kalau misalnya lo lihat ke kecepatan internet Indonesia gitu kan, itu tuh masih kayak jauh banget di bawah rata-rata standarnya dunia. Kayak dunia tuh sekitar 70 Mbps gitu kan, sementara Indonesia tuh rata-rata masih kayak di berapa belas atau 20 gitu kan. Maksudnya itu dia tadi. Jadi
internetnya itu bukan cuman kayak udah seberapa banyak orang pakai, tapi kayak seberapa bagus juga kualitasnya gitu. Karena emang si digital banking ini sangat rely tuh the internet itu sendiri gitu. Jadi ketika itu nggak ada, internetnya nggak ada, lo nggak bisa akses apa-apa gitu di bank lo. Sementara kan kalau misalnya apa namanya tradisional itu lo kayak nggak 100% ke internet gitu kan. Maksudnya nggak terlalu rely sama internet lah gitu. Jadi mungkin lo internetnya nggak ada, lo masih bisa melakukan beberapa aktivitas gitu. Kalau selain terkait dengan koneksi internet, ada lagi sih tantangan buat si digital banking? Tantangan digital banking tuh yang paling gede ya selain dari internet itu adalah safety sih. Safety. Keamanannya gitu kan. Karena mungkin industrinya belum that mature gitu kan. Jadi kayak secara apa namanya security masih banyak lah yang mesti dibenerin gitu kan. Kayak mungkin kita juga udah denger lah beberapa belakangan ini kayak ada yang accountnya di hack atau segala macam gitu kan. Karena itu tuh bener-bener security-nya tuh beda sama misalnya lu tradisional gitu kan. Kayak tradisional kan misalnya lu mau transaksi gitu kan, apalagi misalnya transaksinya gede gitu kan, lu mesti datang ke cabang terus kayak lo tanda tangan basah segala macam gitu kan ya. Nah kalau misalnya internet banking itu kan lu bisa melakukannya di aplikasi gitu kan. Masalahnya adalah ketika aplikasinya itu ternyata bukan lo yang pegang gitu kan, tapi misalnya dihack sama orang atau apa gitu kan. Karena marak banget nih belakangan ini kayak bank tuh kan lagi apa sih namanya education, doing the education to the customersnya bahwa jangan bagi OTP ke siapapun ya kayak gitu. Karena itu tuh lagi marak banget nih terjadi gitu. Iya benar. Karena once OTP-nya itu apa namanya lo share ke orang, ya udah akun lo bisa dipakai sama orang itu gitu. Jadi si security-nya itu masih jadi tantangan juga sih buat si digital banking ini. Mungkin sebenarnya udah oke, tapi edukasi ke masyarakatnya mungkin masih banyak masyarakat yang belum aware kali ya. Iya betul, itu juga sih. Tapi secara sistem di dalamnya juga tetap sih kayak bank-bank itu masih apa ya, mesti memperkuat itulah gitu kan. Kayak mungkin beberapa belakangan dengar juga sih kayak misalnya apa namanya datanya kayak kesebar atau apa kayak gitu masih terjadi tuh gitu kan. Jadi itu juga masih jadi tantangan juga sih gitu untuk kayak apa namanya strengthen dia punya keamanan security-nya si digital channelnya dia gitu. Oke. Kalau misalkan nih tadi internet, let's say internet Indonesia udah oke gitu. Terus yang kedua for security faktornya itu juga udah bisa diatasin lah sama ahli-ahli IT security. Orang-orang udah aware terus gitu kan. Yeah. Nah itu sebenarnya mungkin gak sih arahnya tuh si traditional bank itu ditinggalkan terus jadi orang fully pakai digital bank? Mungkin banget, itu mungkin banget. Cuman mungkin kalau misalnya gue bilang mungkin apa enggak tuh mungkin banget. Tapi mungkin kejadiannya kapan itu yang mesti kita cari tahu lagi nih. Kenapa? Karena jadi gini sih. Untuk saat ini menurut gue ya yang optimal itu ya bank tuh nggak 100% digital, tapi kayak mesti omnichannel gitu. Kenapa? Karena gini, digital banking itu masih kayak skew to the segmented customer sih, target market gitu. Jadi kalau misalnya lu ngelihat customer segmentation-nya di bank ya, terutama untuk consumers ya, itu tuh kita tuh biasanya ngebagi customer segment tuh based on ada 3 lah gitu. Mass segment di mana itu paling bawah banget gitu kan, segmennya paling bawah. Terus tengah-tengah tuh biasanya ini ada yang punya, ada yang enggak juga ya. Tengah-tengah tuh kita punya misalnya emerging affluent. Terus di atas yang ketiga tuh affluent. Yang bedanya apa? Nah, biasanya bank itu ngebedain customer-nya itu, kita segmented customer-nya itu based on usia gitu kan, usia ya. Tapi enggak, sebenarnya yang dilihat dari itu semua tuh adalah duitnya sih gitu kan. Berapa banyak sih orang tuh naruh duit di kita gitu. Tapi dan kita juga connected itu the demographic gitu. Karena kan ideally orang makin tua, makin duitnya makin banyak kan. Ya nggak sih, makanya kayak itu tuh connect to the age-nya juga. Oke lah misalnya nih segmen tadi gue bilang mass ini misalnya anak-anak yang fresh grad gitu kan ya, yang misalnya generasinya tuh Gen Z sama mungkin yang milenial ada tapi yang bawah-bawahnya gitu kan, yang misalnya secara duit di tabungan tuh masih di bawah 50 juta lah gitu, mereka bisa naruh duit 50 juta di di bank gitu kan. Terus yang tengah-tengah ini mungkin udah millennials yang udah mulai tengah-tengah ke atas gitu kan. Millennials kan 40 tahun juga sekarang dibilangnya millennials kan sebenarnya gitu. Nah mungkin itu yang emang misalnya nabung di banknya bisa sampai 50 jutaan gitu, 50 juta sampai kurang dari 500 juta gitu. Terus affluent tuh yang udah segmen atas banget gitu kan, dimana dia secara duit di banknya dia bisa naruh 500 juta atau bahkan lebih gitu. Nah secara umur tuh kan yang makin tua itu ya tadi we assume that semakin nambah umur semakin banyak juga dia bisa punya duit dan naruh duit di bank gitu.
Nah, si digital banking ini kalau misalnya dilihat ya, dia tuh masih kayak apa namanya skew target pasarnya itu ke segmen bawah nih, si middle, si apa namanya apa tadi gue bilang si Gen Z-nya itu gitu kan, yang emang secara pasar masih pasar mass gitu kan. Sementara untuk yang mungkin kalau misalnya yang tengah-tengah gitu kan kayak millennials pun masih oke gitu kan untuk pakai digital, tapi kayak udah affluent gitu mereka tuh ya, beberapa bank itu melakukan survei nih, dia tuh pengen tahu nih sebenarnya lu tuh lebih convenience digital apa tradisional sih gitu. Nah kebetulan hasilnya itu kayak emang masih tahu bahwa mereka tuh masih prefer untuk bisa punya pilihan gitu, either mau pakai tradisional atau mau pakai apa namanya digital. Jadi mereka nggak mau fully digital gitu. Belum convenience dengan yang fully digital, karena mungkin make sense sih, karena mungkin kalau misalnya kita lihat secara demografik gitu kan, umurnya mungkin udah kayak 50-an ke atas, which kayak nggak digital savvy, masih kayak apa namanya gaptek gitulah gitu kan. Terus juga secara kalau digital banking itu kan lo ngelakuin apa-apa sendiri ya, kayak lo harus self service gitu kan. Sementara orang-orang yang punya duit 500 juta lebih ini gitu kan, mereka biasanya di serve gitu, nggak yang ngapa-ngapain sendiri gitu kan, ada RM-nya yang melayani atau segala macam gitu kan ya. Nah, mereka tuh masih prefer untuk, makanya mereka masih prefer untuk kayak mix omni channel gitu loh, nggak yang 100% digital gitu. Udah terbiasa juga ya mereka. Betul. Buat berubah lah. Kalau ada yang gampang ngapain dibikin yang susah. Betul. Nah cuman masalahnya tadi kan untuk sekarang mungkin kayak kalau misalnya suatu bank itu mau nargetin yang masih wider customer segment gitu kan, lo nggak bisa cuman di digital doang, tapi mesti traditional ways-nya juga masih tetap harus ada sih gitu. Cuman kalau emang target lo udah jelas tuh pengennya cuman kayak si segmen ini ya 100% digital juga ya, itu will be works gitu buat lu. Cuman masalahnya adalah along the way gitu kan ya, si segmen yang bawah ini tuh naik ya kan, jadi kayak bakalan ada misalnya yang tadi di bawah dia akan naik ke tengah, yang tengah naik ke atas gitu kan, which itu juga akan jadi ada pergeseran behavior gitu kan dari nasabahnya. Berarti mungkin 10-20 tahun ke depan orang-orang di affluent gitu kan, yang mungkin si millennials, mereka udah nggak mau tradisional lagi gitu kan, mereka udah pengennya digital aja gitu. Dia itu juga jadi faktor tuh yang memungkinkan di kemudian hari gitu kan, bank-bank ya udah digital semua 100% gitu. Jadi ada pergeseran ke situ, pasti ada sih gitu kan, karena tadi segmennya juga akan bergeser. Tergantung ke internet tadi juga ya. Iya betul. Ya kita assume 10 tahun 20 tahun kemudian gitu kan, internet harusnya udah oke lah ya, harusnya semoga lah. Nah, sekarang gue mau ngomongin terkait dengan entitas suatu bank nih. Nah, kalau misalkan kita tahu ada Livin by Mandiri, terus Blue dari BCA atau Genius dari BTPN, atau yang sekarang kita tahu ada Bank Jago, terus ada bank-bank lainnya lah yang nggak terafiliasi kepada suatu bank gede gitu. Iya, bank gede gitu ya. Nah, itu sebenarnya mereka memang entitas terpisah dari suatu bank itu, punya PT sendiri atau gimana sih sebutannya, apalah kalau misalnya diperbankan? Sebenarnya tuh kayak misalnya tadi ya lo bilang Mandiri punya Livin gitu kan, terus kayak BCA ada BCA Digital, si Blue ya itu sebenarnya nggak bisa dipukul rata, semuanya sama sih gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya Livin gitu kan, yang gue tahu adalah Livin itu kayak produk digitalnya mereka, di digital bankingnya si Mandiri, tapi dia nggak bikin satu institusi terpisah gitu buat si digital bankingnya ini gitu kan. Cuman kalau tadi misalnya kita ngomongin Genius, itu kayak Genius pun sama sebenarnya, kayak Livinnya Mandiri, dia nggak kayak jadi PT Bank Genius atau apa gitu, dia tetap banknya BTPN kan, cuman kayak branding produk digitalnya adalah Genius gitu. Beda lagi sama misalnya tadi BCA. Kalau BCA itu memang kayak secara BCA digital itu emang dia kayak bikin entity terpisah gitu loh, entity terpisah yang emang secara PT dia berdiri sendiri, terus emang fokus di digital gitu. Sebenarnya itu lebih ke strategi masing-masing company sih sebenarnya gitu. Karena tadi gue bilang kan, ketika lo mau fokus di digital gitu kan, berarti kan target pasar lu gitu kan akan kayak skew ke satu segmen tertentu gitu. Tapi sementara ketika lu mau menargetinnya banyak ya, lu nggak bisa cuman fokus di digital, tapi kayak lu juga harus kayak jadi bank konvensional gitu kan, tapi kayak yang emang punya digital services gitu. Nah kalau misalnya si digital, kalau yang gue lihat secara si BCA ini ya emang mungkin dia mau focusing to the segmen digital, makanya dia bikin entity terpisah gitu kan. Sementara kayak ya udah si bank orang-orang yang memang nggak mau, bukan segmennya digital banking, dia di serve-nya sama si BCA yang kita kenal kayak gitu sih.
Jadi tergantung bank yang mana sih gitu kan, karena beda-beda itu lebih ke apa ya, lebih ke strateginya mereka lah, either ya mau bikin baru atau misalnya ya emang kayak ya udah jadi kayak produk lu yang digital terus lu branding itu sebagai digital banking lu gitu. Gak tau sih, gue mikir kalau misalkan di bank yang gede ya, itu kalau dia bikin digital bank, gue sih nggak tertarik ya. Kalau misalkan ada digital bank tapi bukan dari bank gede, oke lah gitu. Kalau dari Kenapa tuh? personal gue gitu. Kalau lu kenapa tuh? Kalau dari gue kayak nggak ada bedanya. Lu punya kan, lu pakai mobile banking yang which is itu nggak beda jauh lah sama digital banknya si bank tersebut gitu. Menurut gue ya. Iya, itu dia tadi. Karena tadi misalnya kalau kita ngomongin Mandiri ya, itu tuh nggak dia bikin digital bankingnya gitu kan, tapi kayak emang si Livin-nya itu jadi kayak produk digitalnya dia yang emang sebenarnya bisa nge-serve siapapun itu, karena nasabahnya Bank Mandiri itu sendiri gitu kan. Kalau BCA mungkin emang kepisah ya, kayak BCA Blue punya aplikasi sendiri gitu kan, sementara buat si nasabah ya BCA biasa tuh ya emang ada mobile banking yang biasa kita pakai BCA-nya kayak gitu-gitu. Iya sih, itu bener juga. Jadinya kayak ngapain gitu kan lo bikin ya karena secara function mungkin sama aja atau gimana gitu kan. Iya sih. Kalau dia terpisah, jadi lo harus nge-handle. Betul, iya bisa jadi juga. Terus tadi kan gue sempat mention Bank Jago ya, itu kan bukan apa ya, nggak ada afiliasi ke bank tertentu yang besar lah yang kita tahu gitu, yang nggak famous gitu. Nah terus dia bisa jadi apa ya, secara kapitalisasi market di BI aja setahu gue akhir-akhir ini dia termasuk yang top 10 kalau nggak salah atau top 5 kapitalisasi marketnya. Nah itu gimana sih, dan lu nanggepin fenomena bank yang enggak, yang antah berantah lah tiba-tiba gede kayak gitu gimana sih? Iya, itu justru ya gue lihat sebagai kayak emang apa namanya, digital banking ini emang kayak lagi demand-nya tuh ada gitu loh. That's why kayak Bank Jago yang sebenarnya nggak kelihatan apa-apa gitu kan, ya maksudnya kayak nggak afiliasi ke bank gede apapun, tapi kayak dia bisa jadi kayak leaders atau apalah di digital bankingnya gitu kan ya. Itu karena emang marketnya ada tuh gitu. Tapi kalau misalnya dibilang dia nggak berafiliasi sama bank apapun, sebenarnya kan dia tuh awalnya juga suatu bank kan. Karena gini, aturan si OJK itu kan dia tuh kalau lu mau bikin baru gitu kan, either itu bank umum yang bank umum biasa atau misalnya bank yang emang lo mau bikin bank digital gitu kan. Itu tuh ada aturan yang modal dasarnya mesti lu mesti requirement modal dasarnya tuh 10 triliun. Lalu bayangin gitu kan, kalau misalnya lo bikin dari scratch di awal bank digital gitu kan, lo mau bikin suatu bank digital, lo harus punya dulu modal 10 triliun gitu kan, yang which sebenarnya kayak secara apa namanya, secara balik modalnya nggak tahu kapan tuh gitu kan, karena permainan orang-orang yang main di situ udah banyak gitu kan. Nah sebenarnya si Bank Jago ini kan bukan bank yang tiba-tiba jadi Bank Jago gitu, sebenarnya sebelumnya tuh dia kayak ada suatu bank, kalau nggak salah tuh Bank Artos atau apa gitu namanya. Terus dibeli apa gitu kan sama si shareholdernya, terus kayak dibikin Bank Jago gitu. Nah kenapa dia bisa jadi kayak gitu ya, tadi sih kalau menurut gue ya, marketnya emang ada gitu kan, dan dia mungkin secara innovation dari produknya itu emang kayak dia berinovasi, dan emang inovasinya dia itu diterima market gitu. Karena apa, kayak misalnya di bank lain emang belum ada gitu kan, atau misalnya apa namanya, specifically mungkin misalnya ini nge-serve kebutuhan yang ini di mana orang di bank lain tuh nggak ada gitu. Kayak misalnya kan kalau yang gue tahu ya, si Jago itu apa namanya, secara ekosistem gitu kan, dia related ke Gojek gitu kan. Pasti kan kayak lu kayak mau ngapain di Gojek bisa lo pakai kantongnya si Jago gitu kan, kayak pengganti GoPay gitu kan, kayak gitu-gitu. GoPay bisa gratis gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya dia ada afiliasi juga sama Bibit gitu kan. Orang-orang kan iya ya? Betul, orang-orang kan mungkin sekarang kayak udah pada aware juga lah sama investment gitu kan, banyak banget yang pakai Bibit apa segala macam, dan dengan lo punya Jago ya udah gitu kan, lo nggak usah transfer duit atau apa, lo bisa pakai kantong Jago di Bibit kayak gitu kan. Terus belum lagi kan Tokopedia gitu kan udah merge sama si Gojek gitu kan, which jadi part of the ekosistemnya juga gitu kan. Jadi itu memudahkan juga orang mungkin buat apa, kayak bayar apa transaksi segala macam, ya lu nggak usah transfer lagi, lu nggak usah misalnya kayak apa top up GoPay lu atau apa, ya udah lu pakai kantong si Jagonya ini di Tokopedia lu gitu sih. Jadi dia jadi bigger karena emang secara ekosistem dia udah banyak tuh bisa ngelink ke mana-mana yang emang afiliasi sama dia gitu, walaupun dia bukan dari bank gede gitu. Kalau dari nggak tahu sih, maksud gue kayak misalkan persaingan antar si digital bank ini itu apa sih yang membuat calon nasabah gitu ya mau nabung di digital bank ada, atau B, atau sebenarnya ada behavior unik yang cobain aja semua gitu, kayak gimana sih Dad biasanya? Kalau yang gue lihat ya, gue tuh lihat beberapa research gitu ya. Ini sebenarnya nggak cuma bank digital ya, jadi kayak dia untuk bank secara umum gitu kan.
sebenarnya ada tuh yang disebut dengan hygiene factor gitu kan, terus kayak nice to have factor gitu kan, pokoknya sama delighter factor gitu kan. Jadi kayak orang tuh mau milih bank itu berdasarkan apa sih gitu. Nah, kalau menurut si researchnya ini kalau nggak salah dari Nielsen ya, reportnya Nielsen tahun 2020 gitu kan. Jadi kayak delighter factor tuh jadi kayak faktor yang bank itu harus punya gitu kan, biar si orang atau biar customers itu milih dia jadi bank utama, dan juga bahkan not even kayak bukan cuman kayak jadi bank utama, tapi juga dia juga si customers ini mau kayak rekomend ke orang gitu. Berarti kan dia suka banget nih sama bank. Itu faktornya apa aja, itu ada tuh beberapa faktor, tapi kayak faktor yang gue highlight di situ adalah institusi atau bank yang bisa ngasih guidance tentang financial management gitu. Nah kalau gue lihat mungkin ini jadi salah satu faktor juga nih, karena kan ada hygiene factor nih. Hygiene factor tuh kayak pokoknya kalau lo mau bersaing di sini lo harus punya ini, kayak misalnya transfernya gratis gitu kan, terus juga tarik tunainya gratis, harus ada mobile bankingnya pasti gitu kan, karena ya lo namanya bank digital ya, lo ngapa-ngapain harus di digital gitu kan, di aplikasi gitu kan. Terus juga itu mungkin hygiene factor, maksudnya kayak ya itu lo harus punya gitu kan. Tapi kayak di lighter factor-nya ini nih yang membuat orang tuh kayak jadi milih lu gitu kan. Nah mungkin yang based on tadi ya adalah bank yang emang tadi sih ngasih apa sih namanya guidance tentang financial management gitu kan. Nah beberapa bank-bank digital yang gue lihat kayak mereka tuh udah mulai ke situ tuh gitu. Kayak misalnya nih OCBC NSP gitu kan, kalau mungkin tuh lihat banget iklannya gede, nyala atau apalah gitu kan. Ini kan sebenarnya dia ngasih juga yang namanya financial fitness itu kan. Iya mungkin lo recall lah pernah lihat financial fitness segala macam. Nah itu kan kayak part of dia bikin kayak bukan konsultasi ya, financial literasi gitu kan. Itu dia tadi mungkin orang jadi banyak tuh ngelihat si financial. Jadi financial fitness ini kalau yang gue lihat ya, dia tuh kayak ngasih kayak kelas-kelas tiap seminggu tuh bisa sampai 2 atau 3 gitu ya, kelas-kelas tentang financial management, kayak gimana caranya lo mengatur keuangan kayak gitu-gitu. Sebenarnya as simple as that, tapi kayak itu yang dibutuhin orang gitu kan. Orang ngelihat kayak gue jadi belajar dari sini gitu kan, gue belajar tentang financial management segala macam. Jadi kayak terus afiliasinya kemana, bank OCBC mungkin itu jadi faktor buat dia, oke gue banking with this bank aja deh gitu kan. Dan secara produk kayak itu sendiri, OCBC kan emang udah lumayan advance ya. Dia kayak nggak cuman kayak basic banking aja yang kayak cuma nabung terus kayak transfer segala macam, dia juga udah bisa invest gitu kan. Even beli asuransi pun bisa di aplikasi. Investnya tuh udah mulai misalnya emang segmennya kan segmen mass ya, jadi kayak investnya udah mulai dari 20.000 kayak gitu-gitu. Nah itu yang gue lihat jadi kayak faktor mungkin orang-orang tuh mau buka bank digital. Tapi selain itu juga lebih ke hype-nya juga sih, bukan hype-nya juga sih, lebih ke kayak kebutuhan sih gitu kan. Orang-orang kan sekarang kayak di pandemi gini apalagi gitu kan, udah kayak kalau lu disuruh milih sekarang gitu, lu mau bank yang bukanya ke cabang apa di aplikasi? Jadi aplikasi kan, lu nggak mau yang datang ke cabang gitu kan. Terus yang nawarin aplikasi udah banyak nih gitu kan. Terus kayak lu mau milih based on apa? Bisa aja orang lihat promo ya gitu kan, promonya menarik apa enggak kayak gitu-gitu. Selain itu juga kayak lu lihat mungkin itu tadi faktor letternya gitu kan. Ini semua misalnya bank sampai A sampai Z udah bisa buka di aplikasi, tapi dan value added-nya apa gitu. Kayak misalnya tadi OCBC value added-nya adalah lo bisa belajar keuangan gitu kan, financial management. Terus di platformnya itu juga ada feature-nya gitu. Lo bisa melakukan investasi apa segala macam gitu-gitu. Itu sih yang menjadi faktor, kalau yang buat ya jadi faktor orang milih bank mana gitu. Kayak misalnya si Jago juga, dia kan kayak allow lu tuh untuk bisa combine tabungan sama orang kayak gitu-gitu kan, feature baru tuh gitu kan, baru ada mungkin di Jago atau mungkin sebelumnya ada di Genius gitu kan. Tapi lu nggak bisa combine sama gue agak kurang tahu sih, mungkin nggak se-advance si Jago ya. Kayak si Blue BCA juga kan gitu tuh, sama kayak gitu-gitulah, layanannya tuh mirip-mirip sih ya. Berarti lu harus cari sesuatu yang emang nggak common di pasar gitu, yang emang useful buat si nasabah ya. Kayak tadi si OCBC gue bilang, dia kayak ngasih platform buat ngasih lu education lah tentang financial management yang emang dibutuhin nih sama pasar gitu. User experience penting gak sih? Maksudnya kalau kita datang secara dulu di traditional bank, kita pasti kayak pingin layanan yang terbaik nih. Ya kalau gampangannya tinggal compare aja, datang ke 3 bank terus compare, terus pilih salah satu bank yang terbaik lah. Nah kalau di digital bank sendiri, itu yang gue lakuin sih. Kayak misalkan gue buka akun di beberapa digital bank, terus gue ngeliat user experience tuh di salah satu bank itu menurut gue smooth, terus jarang nge-lag lah gampangannya. Nah itu part of penentuannya juga nggak?
Iya, itu juga pasti jadi faktor utama sih. Karena kayak sebenarnya kan orang memilih digital banking itu kenapa ya dia pengen yang seamless gitu, pengen yang gampang. Kalau misalnya tiba-tiba sering nge-lag atau segala macam pasti ditinggal lah gitu kan. Cuman kalau yang gue lihat itu mungkin nggak itu jadi faktor utama tapi kayak nggak lihat di awal gitu. Karena kenapa? Karena pas di awal mungkin pas lo buka ABC kesannya sama gitu kan. Iya benar. Tapi kayak lu mesti experience dulu itu misalnya pakai sekitar misalnya sebulan gitu kan atau beberapa minggu lah gitu kan baru lo tahu nih mana yang nge-lag mana yang enggak gitu kan. That's why mungkin sekarang kalau kita lihat ya sekarang orang-orang tuh banyak yang buka beberapa bank di digital bank gitu karena tadi gampang juga kan mau bukanya tinggal download isi segala macam ya udah habis gitu mungkin mereka do the research by themselves gitu kan misalnya gue pakai ini pakai A B C gue udah buka A B C D gitu kan mana nih yang menurut lo lebih convenient ya udah dia milih yang itu gitu cuman balik lagi ketika lo buka bank itu kebutuhan lo tuh apa karena tadi gue bilang si digital bank sekarang itu fiturnya masih kayak apa namanya mostly ya masih kayak basic gitu yang cuman kayak nabung transfer gitu-gitu doang gitu belum ada yang kayak kalau misalnya kebutuhan lo lebih advance gitu kan lo udah mau nyobain investasi segala macem ya pasti bank itu udah bakal skew banget ke beberapa bank aja gitu yang emang udah kayak kalau gue bisa sebut ya mungkin si Digibank gitu kan terus kayak si apa namanya OCBC tadi gue bilang terus kayak si Permata kayak gitu mereka udah advance tuh nah itu dia jadi tergantung kebutuhan lo juga sih tapi user experience emang iya benar penting tapi nggak kalau menurut gue nggak jadi faktor yang dilihat pas di awal sih karena lo bakal tahu itu ketika lo pakai beberapa lama lah gitu kan Berarti kompetisi nggak cuma sekedar nyari nasabah tapi ngeritain nasabah juga ya. betul iya Nah sekarang gue mau tahu nih dari digital bank sendiri perkembangannya di Indonesia tuh udah sejauh mana sih Dan? Nah kalau misalnya gue lihat ke statistik ya dibilang itu bahwa saat itu ya kalau misalnya mau dibilang tahap mana gitu menurut gue sih masih kayak di tahap awal sih gitu karena secara statistik juga kayak secara penetrations ya itu tuh dia masih di sekitar angka 39%. Jadi kayak dari 270 juta orang gitu kan di Indonesia itu baru 39%-nya nih yang pakai digital bank gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari perkembangannya menurut gue itu masih di tahap stage early stage banget lah perkembangannya tadi ya penetrationnya masih 39% gitu kan which ini juga sebenarnya jadi opportunity juga sih gitu karena masih banyak nih di kalau misalnya kita ibaratin kue gitu kan kuenya tuh baru kepake 39%-nya nih masih ada another 70% 60% lagi nih yang bisa kita tap gitu kan sama bank-bank jadi kayak masih sangat banyak opportunity lah buat bank-bank digital main di digital banking gitu kan. Terus juga dari sisi feature gitu kan ya. Tadi gue bilang mostly tuh bank-bank digital yang ada sekarang tuh masih kayak serve basic banking aja gitu. Yang kayak buka tabungan, buka deposito, terus kayak transfer segala macam. Itu tuh jadi secara competitions itu jadi kayak bakalan belum sebegitunya kuat lah gitu karena di basic banking doang sementara kayak ada beberapa bank yang udah lama gitu kan mereka udah advance nih nawarin produk yang lebih advance gitu. Jadi yaitu secara produknya itu sendiri, feature sendiri masih di basic rata-rata ya yang baru-baru gitu kan. Makanya belum kompetisinya belum sebegitunya gitu. Terus juga secara pemain gitu kan pemainnya udah lumayan banyak tapi kayak emang beberapa juga pas kalau yang gue denger baca di berita-berita gitu kan banyak juga yang bank-bank gede yang udah mulai mau geser ke sini juga gitu. Jadi perkembangannya masih sangat early stage tapi kayak menuju ke grow yang lebih lagi lah di 5-10 tahun ke depan gitu. Oke, perkembangan nih yang masih early stage ini berarti masih punya pasar yang seksi lah buat para player bisa new player atau bahkan player-player yang ada untuk ekstensifikasi calon-calon nasabah nih bisa digrab ya. Nah, pengaruh kehadiran bank digital sendiri nih terhadap eksistensi si traditional bank kan tadi gue udah bilang kan kalau bahwa mungkin gak sih seluruhnya jadi digital bank nah ya ini sekarang gue namanya nih eksistensi si traditional bank bisa nggak ada gak sih? Iya itu sebenarnya bisa banget kayak tadi gue bilang kan for now gitu kan si digital banking ini masih serve skew market segment gitu kan tapi kan tadi gue bilang juga tadi kita udah discuss juga kan bahwa nantinya tuh si target pasarnya itu akan grow gitu kan yang tadinya di bawah gitu kan dia akan naik gitu kan which secara behavior bakal berubah yang sekarang misalnya tradisional masih dibutuhin kenapa karena emang masih ada orang yang punya preferensi untuk doing the bank in traditional way gitu kan tapi kayak ketika tadi si target marketnya udah grow terus juga kayak secara needs-nya udah perilakunya behaviornya udah berubah ya mungkin banget tuh orang udah nggak prefer lagi sama traditional banking ya kalau misalnya udah nggak prefer ya pasti
ya apa namanya secara hukum apa namanya hukum ekonominya gitu kan ya, kalau demand-nya nggak ada ya udah supply-nya juga akan nggak ada gitu kan, nggak akan ada supply-nya kayak gitu-gitu. Apa namanya mungkin banget jadi kalau misalnya apa namanya pengaruh-pengaruhnya tuh sih tadi ke eksistensi tuh mungkin banget jadinya nggak ada nantinya gitu. Tapi untuk sekarang mungkin ya belum lah, masih kayak mix lah gitu kan, tradisional sama digital gitu. Terus juga si digital ini juga ya tadi sih dia tuh dengan adanya digital banking dia juga jadi mendorong bank-bank yang emang masih konvensional gitu kan buat ya move to digital juga sih gitu. Dia mulai digitalisasi. Kalau emang dia memang pengen apa ya, pengen eksis di 10 apa 30 tahun ke depan gitu kan, kayak gitu sih. Gue mikirnya bank nanti isinya kayak CS sama back office semua, nggak ada front office-nya gitu. Iya, bahkan mungkin CS juga nggak ada gitu kan. Lo udah bisa pakai kayak mesin atau apa gitu yang kayak CS-nya cuman bisa pakai robot atau apa, itu bisa banget kan sebenarnya. Mungkin banget juga sih kejadian. Oke. Gue mau nanya terakhir itu untuk ya gue sebagai konsumen, gue merasa nggak tahu nih apakah gue terlindungi atau enggak nih kalau gue nabung digital bank, apakah itu sama kayak bank yang diregulasi juga oleh OJK? Ya sebenarnya secara regulasi, secara apa namanya untuk customers yang melindungi nasabahnya tadi, sebenarnya secara regulasi itu jadi OJK itu tidak mendikotomize gitu kan mana bank digital mana bank biasa. Jadi kayak intinya bank ya bank gitu kan, mau lu bentuknya digital atau lu tradisional atau lu yang mix gitu kan. Jadi kayak secara aturan itu sebenarnya belum ada nih untuk so far ya, belum ada aturan sendiri yang stand alone tentang digital bank gitu kan. Tapi si digital bank ini sebenarnya udah diatur nih di peraturan OJK yang baru tentang bank umum di POJK nomor 12 kalau nggak salah ya, yang baru dikeluarin di Maret ini gitu. Di situ udah lebih dijelasin tuh tentang si digital bankingnya ini gitu kan. Nah, secara pelindungan ke konsumen segala macam itu ya masih follow apa yang emang kejadian di bank konvensional juga, kayak misalnya duit lu yang ditabung di bank itu misalnya apa namanya dijamin sama LPS gitu kan, selama si banknya itu mengikuti syarat dan ketentuan yang berlakunya LPS gitu kan. Misalnya duit lu yang ditabung di bank tuh cuma maksimum 2M kalau nggak salah yang akan dijamin kan. Terus juga secara bunga lu tidak melebihi bunga yang diatur sama LPS yang lu tawarin. Misalnya lu nabung di bank A nih gitu kan, bank A ini misalnya nawarin bunga savings di 5%, itu kan di bawah udah di atas udah jauh di atas bunga yang ditetapkan sama LPS. LPS itu cuma 3% kalau gue nggak salah ya belakang terakhir. Ini udah turun-turun, sebelumnya kan 3, berapa gitu kan. Tahu gue udah di 3 sekarang. Nah, kalau misalnya lu nabungnya di bank A yang tadi nawarin buat savings 5%, ya itu nggak akan jamin juga sama LPS duit lu gitu kan. Sama aja kalau misalnya lu di bank umum pun, misalnya lu di bank umum let's say BCA atau Mandiri gitu kan, aturannya sama gitu. Jadi kayak untuk yang melindungi customer sih harus si peraturannya itu masih sama yang bank umum sih. Jadi sama aja kayak di bank tradisional ya untuk di digital bank ini, dan kalian gak usah takut untuk nabung di digital bank karena udah dilindungi oleh LPS dan diregulasi oleh OJK. Itu aja sih. Ada lagi dan yang mau tambahin atau mau share terkait dengan digital bank? Tadi benar sih, nggak usah takut gitu kan buat nabung di bank digital, karena emang secara aturan segala macam follow bank tradisional juga gitu kan, secara penjaminan segala macam. Cuman yang perlu ditekenin lagi ketika lo going digital gitu kan, lo juga harus aware bahwa tadi itu tentang security-nya gitu loh. Yep. As simple as kayak lo jangan share apapun itu, kayak kode PIN PIN ATM atau apapun itu gitu kan, sandi lo buat login ke digital banking lo, even kayak as simple as nomor kartu aja itu lo harus keep itu kayak confidentially gitu kan, apalagi OTP gitu kan, kayak gitu lo harus aware juga sama hal security-nya lah, yang emang sebenarnya itu tuh call-nya ada di lu gitu loh. Kalau misalnya lo nggak share itu akan benar-benar aman gitu. Ya, kayak gitu sih. Yep. Itu aja sih. Thank you Dan udah mau sharing di sini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Bye.